Sudah gembok, sudah keropos, dan ada beberapa bangunan yang di dalam sana memang sudah roboh. Seharga 50.000. Iya benar. Itu tak belikan sepeda BMX bekas, dan itu untuk melanjutkan jenjang sekolah saya itu ini. Dan jarak dari rumah kita ke sini itu memang sekiranya ya lebih dari 10 kilo lah. Yo sangune itu nek sampean percaya, teman-teman percaya, 500 rupiah kita waktu SMA. Dan saya tuh dulu di sini jurusannya, ini kan SMK ya. Yang dulu 18 tahun silam, kita nanti akan mengenang masa lalu 18 tahun silam yang saya sekolah pada saat itu pun sudah ngerti carane pacaran bagaimana. Sudah ngerti rasane isine kaya ngopo lek bahwa saat itu kita itu menjadi orang yang bener-bener paling golongan bawah. Cara kastane. Dan di sini kita bisa lihat. Di sini itu yang mencetak saya menjadi pemain voli itu dulu juga di sini. Di sini. Kamu juga. Nah, kalian bisa melihat kondisi ini dari belakang bangunan ini. Nah, di atas, di sebelah kanan saya. Coba kita akan memarkirkan mobil, digembok. Tapi nggak apa-apa ya, kita bercerita di sekitaran aja ya. Kita turun. Tiga tahun silam, kok 3 tahun silam, 18 tahun silam, dan 3 tahun saya di sini, sekolahnya di sini. Dan saat ini sudah tidak beroperasi, sudah gembok, sudah keropos, dan ada beberapa bangunan yang di dalam sana memang sudah roboh. Dan kita bisa lihat kondisinya teman-teman, dan jarak jangkau wilayah ini dari rumah kita itu kondisinya lebih dari 10 kilo yang naik turun, bahkan naik turun itu kita kontur tanahnya anu ya, bukit menoreh ya. Dan saya akses sampai ke sini itu jalan kaki montel. Iya. Dan ini juga alumni sini. Ini alumni sini. Ini kan 1 tahun di bawah saya. Kalau saya lulusan 2003, dia 2004. Iya. Nah, kita tuh sama-sama prinsip dari dulu awal bapak saya bilang ngonten sekolahan. Because kondi mau kita nang ngarepku kok. Stor susu boh. Kok garit. Umur piro? Regane? Ya. Ya, nomornya masih sama toh? Ya, Senin ora apa-apa. Engko Riko mbek anyong sik bae. Nyong kan kadang cok lali. Oke. Nah, kalau kita lanjutkan. Kenapa orang-orang sekitar ini juga banyak yang kenal dengan kita? Mungkin terkenali kita bolosan waktu itu. Jadi di sekolahan ini kita bolosan. Ketika kita males dengan pelajaran matematika, ya memang kita bolos di warungnya sebelah itu. Di bawah itu kan ada warung. Dan ini saya tuh benar-benar merasakan prihatinnya sekolah. Karena yang waktu itu pada tahun 2000-an itu teman-teman kan rakitang numpak RX spesial ataupun Tornado ataupun RX 100 RX apa? Suzuki apa kan? Suzuki nganu RC. Nah, itu mereka itu sudah itu kita udah terlalu panik, nggak mau kesalip. Karena apa? Kita tuh ngayuh sepeda ontel, sepeda segini yang BMX lah ukurannya waktu itu, tren BMX. Dan saya itu beli dengan beasiswa dari SMP, itu seharga 50.000. Iya benar. Itu tak belikan sepeda BMX bekas, dan itu untuk melanjutkan jenjang sekolah saya itu di sini. Dan jarak dari rumah kita ke sini itu memang sekiranya ya lebih dari 10 kilo lah. Dan ketika dari rumah sampai Pasar Pendempan dan Rejo itu Pasarewan dorong. Ya bener, dorong sepeda. Nah, Pasarewan ke sini baru bisa dinaikin, tumpai. Nah, di sebelah sana kan ada turunan lagi. Lalu bisa nanti kita titipkan itu sepedanya di belakang rumahnya Mas Muksin, di atas rumahnya Mas Muksin. Di kandang kambing ya? Nah, di kandang kambing. Itu aja kita pernah dikerjain, dicantel. Iya bener. Sepedanya dicantelin sama digembosin karena bolong itu loh. Jadi
kita itu juga repot juga wis baline sore, karena kita kan dulu ekstra di sini ikutnya ekstra voli juga, karate juga lah. Kita pulang kan kadang jam 5 ya. Iya, benar, Bos. Ngelih juga. Iya, sangune itu nek sampean percaya, teman-teman percaya, Rp500 kita waktu SMA 18 tahun silam, dan itu kuliah apa? Orson ki Rp100 ya. Rp100. Orson iki lho sing botolan abang ijo kuning sing nek dianu grajas-grajas ki lho. Sejenis itu tapi sing murahan. Dan itu seplastik itu Rp100 wis sing penting nang kene iki melepas dahaga. Gorengan itu baru juga Rp500. 500 perak. Jarum super itu sebatang baru sekitar 1.000 kalau kok 1.000. Ayo ngeteng loh. 250 itu berapa ya, lali aku. Ya saya memang jujur dulu ini dinaungi oleh Pak Gito dan Bu Gito yang berkepala sekolah di sini, dan ini ya, kelihatannya belum lama juga ya ditutup ya. Benar, Bos. Belum, Bos. Baru 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Makanya kita sebagai alumni sini tuh merasa juga prihatin, memang karena ini juga yayasan dan mungkin kalah pesaing juga ya, dengan benar, Bos. Negeri-negeri, dan ini tuh bener-bener yang mencetak kita. Ini bener-bener yang membuat kita menjadi, kalian kenal, menjadi orang yang bisa insya Allah bermanfaat ya, bermental sama bermanfaat. Dan saya tuh dulu di sini jurusannya, ini kan SMK ya, jurusannya dulu kan ada akuntansi dan manajemen bisnis, dan saya itu mengambil di manajemen bisnis lah. Saya lulus dari sini tuh tahun 2000, era 2003-2004 lah. Nah, profil yang seperti ini sebetulnya kalau kita ngomong jujur, nanti alumni SMK Bukopuri ini banyak yang sukses sebenarnya. Ya. Di luaran sana itu bahkan dicetak dari sekolahan yang kita bisa ngomong ini posisinya di atas gunung. Ya, sangat sederhana ya, Bos. Sederhana, desa, tapi ini luar biasa. Dulu kualitas pendidik kita itu memang berkarakter luar biasa dan mampu mencetak siswa-siswa yang memang juga benar-benar berkualitas. Betul. Di atas saya, alumni di atas saya itu juga menjadi orang-orang keren-keren loh di metropolitan loh. Maksudnya menjadi orang-orang besar. Dan di sini itu memang skala tampungannya ini yang piro sih? Beberapa kelas itu cuma 1, 2, 3 nya jurusan 2 jurusan ya. Dan kalau kita puteri aja kita melihat, nah kita bisa lihat kita itu sekolah yang dangkel pring, bener-bener yang dangkel pring karena ini pohon bambu juga di sini. Nah, ngobrol edon dah. Apa nih? Nah, kita itu ini sudah dibangket dan ini sudah mengarah ke sana, ke belakang itu juga tidak panjang. Dan ini tuh saat kita sekolah itu memang bikin suasana, enggak tahu kenapa sekolah yang desa, tapi saya itu kangen pingin sekolah terus dulu. Maksudnya kangen pingin kayak naik bolos sekong omah orang mangkat itu eman-eman. Ya mungkin biar cewek memang ayu-ayu juga sih. Nah, kita bisa lihat kan, ini juga luasnya itu hanya kanan kiri. Hanya kanan kiri, dan saya ketika sudah melihat kondisi seperti ini, saya merasa memang inilah yang membuat kita menjadi seperti saat ini tuh ya kok ngene iki. Sederhana, namun saya mengakui dari kualitas tenaga didiknya memang ya berbasic luar biasa. Mungkin secara akademis kalau kita berbicara, saya secara akademis ora iso lah, maksudnya pinter gitu ki ya paling lumrah sedeng, tapi yang dididik yang di sini yang ditekankan adalah mental kemandirian dan berwirausaha yang luar biasa. Dan ini mampu mencetak pengusaha-pengusaha sekolahan ini juga pengusaha-pengusaha yang memang keren-keren kalau saya bilang. Kalau kita berbicara dulu yang kita sekolahnya di sini lebih banyak jalan kaki sama gayuh pit ontelnya. Kalau kita ngomong dan boleh jujur, banyak teman-teman juga yang berhasil sekarang tumpakannya mobil api-api. Dan bahkan harganya di atas 400-an juta. Itu banyak yang teman-teman kita yang dicetak dari sini. Makanya mungkin kita agak nyebal pakem ya. Konten kita itu agak beda dari yang lain. Sebelum memang kita nanti juga mau ada konten lagi terkait dengan kambing, itu adalah siapa sih sosok di belakang saya yang dulu pernah membuat saya juga berkembang. Ya, tapi juga ada banyak kok, Bos, yang tanya masukkan tuh lulusan mana. Jadi ini kan jawaban juga ya. Siapa kita sebenarnya? Ternyata kita bukan orang yang istilahnya seperti yang jenengan semua bayangkan, bahwa kita itu ya kita berangkat dari yang bahkan semua serba sederhana. Saya tuh berangkat dulu sekolah setiap jam 5:30 pagi
karena perjalanan kita hampir 1 jam kalau jalan kaki sama nggayuh beton rel itu. Dan di situ ibu saya itu kalau ada uang 500 perak kita bawa, kalau nggak ada ya kita nggak sama sekali. Pada prinsipnya adalah dari rumah sarapan deres sik, tapi biar tak ceritanya kejeron tadi. Saya itu juga deres dulu. 2 telung wit gitu sebelum kita berangkat sekolah, dan kita harus memenuhi kewajiban di rumah dulu. Lalu kita berangkat ke sini. Setelah itu juga kita sesuai SOP juga ya. Jadi kalau kita itu dulu bubar dari sekolahan ini itu sekitar jam 1-2. Belum kalau ekstra jam-jam segini baru mau pulang. Ini kan sekitar jam 5 ya. Baru mau pulang, nanti sampai rumah juga bisa habis maghrib. Bisa pas maghrib karena kita ya jalan kaki. Makanya teman-teman perlu ketahui bahwa kita itu bukan siapa-siapa sebenarnya tanpa panjenengan semua yang mendukung kita dengan sepenuh hati, yang membangun channel kita dengan sepenuh hati juga. Kita itu hanya orang yang benar-benar biasa. Kita itu hanya orang-orang yang benar-benar sederhana dan kemampuannya juga terbatas. Makanya kita bisa berkembang sampai saat ini tuh sebetulnya berkat doa dan upaya panjenengan semua. Bukan karena kita yang berkarya itu lantas kita terlalu percaya diri. Tapi ini semua karena teman-teman semua. Dan mohon dukungannya, semoga juga ke depan kita bisa menyajikan seluruh konten-konten yang tentunya juga menjadi inspirasi ataupun menjadi edukasi untuk peternak kambing Indonesia. Karena kita tidak nyebal pakem bahwa kita adalah intine, tujuannya kita adalah menjadi peternak yang berusaha benar-benar menjadi peternak yang milenial. Saya pikir kalau saya terlalu lama di sini itu bisa meneteskan air mata karena kita 3 tahun di sini. Kita 3 tahun banyak kenangan di sini. Dan di masa-masa kita pernah ketemu dengan seorang lawan jenis juga, di mana saya juga pernah dihukum guru-guru kita, di mana saya juga dapat prestasi di sini, di mana saya juga dapat beasiswa di sini, itu banyak kenangan. Jadi di mana justru malah kalau kita ngomong jujur, kita tahu kambing itu sepanjang jalan itu karena kita menikmati jalan kaki dengan bersepeda. Banyak peternak-peternak di sekitaran sinilah, disitulah kita sepeda ontel kita aja kita titipkan di kandang kambing. Nah, disitulah kita mulai belajar bahwa kambing ini seperti apa dan ini bisa untuk apa. Dan ternyata kita jawab, kita sampai saat ini dengan ilmu yang beliau-beliau guru-guru tenaga didik yang diberikan ke saya itu manajemen bisnisnya, manajemen pemasaran, penjualannya kita terapkan. Makanya kenapa kita di farm kita, di KKTV, manajemen itu ada manajemen. Karena kita tidak mau hasil belajar kita itu tidak berguna. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita berharap ke depan juga mudah-mudahan ini menjadi nanti jalan dan pilihan yang terbaik untuk kita. Durasi kita tidak panjang, terlalu lama kalau kita mengenang ini, dan bikin saya sendiri teringat masa lalu 18 tahun silam. Dan ini mudah-mudahan juga kalau kita hanya berdoa saja karena ini sudah kadung ditutup ya mau seperti apa lagi. Katanya gurunya habis karena pensiun, Bos. Pensiun, iya. Dan intinya kita seperti ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk tenaga didik yang di SMK Bogri ini yang telah membuat profil-profil siswanya itu luar biasa dan menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Dan khususnya untuk alumnus-alumnus SMK Bogri Sami Galuh ya, Sami Galuh ya. Istilahnya jenengan juga semua perlu menengok keberadaan saat ini. Mungkin kita wakili di konten ya. Mungkin kita wakili di konten kondisi terakhirnya seperti ini. Dan intinya bagi tenaga didik yang posisi pernah membuat kita menjadi yang hebat dan seperti ini, tentunya kita ucapkan banyak terima kasih. Dan kita menjadi orang-orang yang tentunya akan berusaha menjadi lebih hebat lagi. Oke, kita lanjutkan dengan kita harusnya nanti kan di konten berikutnya akan ketemu dengan siapa yang bikin kita juga luar biasa dan siapa tenaga sosok yang luar biasa yang membackup kita selama belum ganti Pak Wiro. Oke, sampai jumpa di next video. Selamat sore dan matur nuwun.